Yang Walah, pertama, menurut Mas Bayu, digitalisasi pendidikan itu perlu nggak sih Mas di zaman sekarang itu? kalau saya pribadi itu sangat perlu banget, Mas. Karena sekarang ini kan sudah masuk di era digital ya, apalagi 4.0 kalau nggak salah. Jadi memang salah satu PR utamanya itu untuk sekolahan itu ya, yang pertama membranding sekolahan itu sendiri. Terus yang kedua itu bagaimana caranya supaya digitalisasi di sekolahan itu tujuannya adalah bermaksud untuk mempermudah semua kegiatan pembelajaran dan juga informasi untuk masyarakat ataupun orang tua murid. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi sangat penting ya Mas ya, apalagi zaman di Penting. modern ini ya Mas ya. Wah iya, Kemudian penting banget. Mas Bayu pernah ngajar nggak Mas? Pernah ngajar siswa nggak? Atau langsung ke mahasiswa? Ke mahasiswa mungkin ya. Oh, oke. Uh, Eh, model pembelajaran apa sih Mas yang paling menurut Mas Bayu itu efektif dan paling disukai untuk dipraktikkan dalam pembelajaran itu? Kalau saya pribadi, ini boleh pribadi atau Ya, umum? pribadi. Oke, kalau kita ini kan memang tidak bisa melepas metode pembelajaran konvensional ya yang lama ya, karena memang itu harus dikolaborasikan, apalagi pembelajaran saat ini kan memang membutuhkan prolog dan sebagainya. Yang paling blended learning mas kalau menurut saya. Berarti blended learning ya Mas ya. Gimana? Ya. Eh, yang pertama Bu, mohon izin bertanya terkait digitalisasi pendidikan. Apakah digitalisasi pendidikan saat ini tuh sangat penting untuk dilakukan gitu? Ya, oke. Halo, halo, oke. Digitalisasi pendidikan itu ya sangat penting, Mas, untuk diterapkan Sambil uh, ngobrol nggak apa-apa mas, Iya. santai. dalam proses pembelajaran di kelas utamanya. Apa? Karena memang eranya sekarang adalah era digital, sehingga mau nggak mau sekolah ini juga harus mengikuti era yang ada, ya, menggunakan materi yang ada di lingkungan saja, tetapi itu bisa di kolaborasi dengan materi-materi yang ada di digital. Jadi gini, ketika guru ini menggunakan digital, karena memang eranya digital ya, Iya. maka Satu lagi Bu, terkait dengan model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Ibu di kurikulum 2000, kurikulum Merdeka ini pembelajaran berbasis proyek itu sesuai tidak sih Bu untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka ini? itu pas banget, Mas. Pas banget Artinya ya? gini ya, di dalam P5 ya, Iya. proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu secara secara apa ya? Jadi kita ini kecerdasan tidak hanya kognitif saja, Iya. tetapi sikap, keterampilan ini juga perlu ditumbuhkan. Dalam penerapan P5 proyek penguatan pelajar Pancasila ini justru guru-guru ini akan melihat di sana bagaimana seorang murid itu mampu melakukan satu proses. Jadi proses dalam eh, ber, ber, apa ya beraktivitas, bagaimana dia bekerja sama, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana dia mampu melakukan kolaborasi dengan teman-temannya, Budian Mbak Budian. sehingga nantinya akan menghasilkan suatu produk. Jadi tidak hanya kognitifnya saja yang berjalan di situ, tetapi dalam proses dia melakukan eh, emosionalnya, sikapnya, kemudian keterampilannya, ini perlu dihargai dan perlu perlu ditumbuhkan dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi dan nantinya di sana itu ketika ketika anak-anak ini berproses, sebentar ya Beni, berproses, dia akan menumbuhkan bagaimana sebuah apa literasi dan numerasi itu bisa tumbuh. Yang sekarang memang dituntut bahwa dengan adanya apa itu eh, apa sekarang kan tidak ada UN ya. Iya. Sekarang kan dia harus melakukan suatu apa ujian apa sih Mas ANBK itu ya. Assessment. Oh, di sana kan eh, murid itu harus mampu untuk menuangkan literasi dan numerasinya. Nah, itu pun bisa ditumbuhkan dalam suatu proses P5 tadi, proses penguatan profil pelajar Pancasila itu, di mana anak-anak ketika dia mau, eh, misalnya dia bertema
gotong royong atau apa ya istilahnya ya Bhinneka Tunggal Ika atau apapun lah tema yang dia ambil itu kan anak-anak kan dituntut untuk melakukan satu proses sehingga jadi anak-anak ini bagaimana mendeskripsikannya, bagaimana dia menghitung, mengkalkulasi apapun, terus bagaimana dia kerjasama, berkolaborasi dengan teman. Ini penting, penting banget. Tidak hanya kita melihat pada hasilnya saja, tetapi dalam proses dia menuju hasil itu bagaimana. Ini yang perlu dicermati oleh guru dengan apa profil pelajar Pancasilanya, bagaimana dia bekerja kerasnya, kemandiriannya, kemudian dia bisa kreatif, inovatif, di sana akan muncul ketika anak dihadapkan pada suatu apa ya permasalahan atau suatu hal yang harus dia lakukan. Jadi sangat sangat ketika P5 ini diterapkan dalam suatu proses kurikulum di kurikulum Merdeka ini. Gitu Pak Eri. Baik, terima kasih Bu sudah saya catat untuk poin-poin. Mm-mm. Terima kasih sangat Ya. atas kesediaan waktunya Bu. Maaf merepotkan terus. Enggak apa-apa karena pagi tadi maaf masih agak ribet gitu dan ini masih ditunggu tapi nggak apa-apa. Oke. Sama aja kalau memang ada hal yang perlu di apa ya komunikasikan silahkan nanti bisa chat lagi Oke, gitu ya. siap. Terima Ya, kasih Bu semoga untuk waktunya. ya Sehat selalu. jalan